Karena hal pertama yang kita belajar dari ulama itu bukan ilmu. Hal pertama yang kita belajar dari ulama itu adalah akhlak. Seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat akhlak dulu baru ilmu. Kenapa? Karena agama itu, agama sendiri maupun agama orang, tidak bisa dijadikan bahan candaan sama sekali. Tidak bisa dijadikan bahan candaan. Agama tidak boleh dibercandakan. Betul. Kalau membercandai orang umat yang beragama boleh. Ya Rasulullah, kenapa engkau diutus? Ya, coba bayangkan, kenapa engkau diutus? Ada satu sahabat yang bertanya seperti itu. Coba kita tebak jawabannya, ya. Kenapa diutus? Apakah mengajak orang sholat, mengajak orang puasa, mengajak apa? Kenapa diutus? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi action kita setelah kesalahan itu apa? Itu yang menentukan mana orang baik dan mana orang yang nggak peduli. Gitu. Terus? Kalau udah minta maaf gak dimaafin gimana? Halo, kembali lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini kita kedatangan Syekh Fuli. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh udah datang. Sama-sama. Barakallahu fikum, syukran. Syekh, aku mau nanya tentang yang viral-viral kemarin tentang bercanda, tapi aku bukan nanya ke situ. Iya. Ini tentang pekerjaan aku sebagai stand up comedian. Oke. Menurut Syekh gitu, apa sih pandangannya bercanda dalam Islam gitu? Masya Allah. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya ya, saya sendiri secara pribadi, kalau saya lagi banyak kerja, lagi banyak kajian, saya sendiri kadang-kadang untuk melepaskan stres itu saya menonton stand up comedy gitu ya. Karena Masya Allah, yani kalau di Indonesia itu banyak stand up comedian yang bagus sekali ya. Kalau dalam Islam, sebenarnya Islam ada anjuran untuk kita bercanda, untuk kita ketawa, kita bikin suasananya tidak tegang seperti ini. Tetapi sebagaimana ada anjuran, ada juga larangan dan ada juga batas-batasnya. Okay. Rasulullah SAW ada satu hadis, Rasulullah kana yumazihu as-sahaba wa la yaqulu illa haqqan. Jadi Rasulullah sering bercanda dengan para sahabat. Kalau kata yumazih itu bukan bercanda tapi sering bercanda. Sering bercanda. Kalau bercanda saja itu yamzah. Ya. Jarang. Jadi Rasulullah yumazih, sering bercanda sama para sahabat. Tetapi la yaqulu illa haqqan. Tidak mengucapkan kecuali yang benar. Tidak mengucapkan kecuali yang baik. Tidak mengucapkan yang menyakiti. Jadi tidak ada dalam Islam larangan untuk bercanda, untuk ketawa. Bahkan ada anjuran, ada perintah. Tetapi ada batasnya dan ketentuannya gitu. Tapi aku pernah dengar satu kalimat yang bilang banyak tertawa itu mematikan hati. Betul apa tidak itu? Betul sekali. Ini juga hadis. La tukthirud dhihk fa inna kathratud dhihk tumitul qalb. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Tapi kita harus pahami konteksnya, gitu ya. Banyak tertawa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah tentang orang yang tidak bisa bicara serius sama sekali. Itu yang dimaksud, ya. Okay. Jadi 24 jam tertawa, 24 jam nggak tidur-tidur, ketawa terus. Betul. Jadi itu maksudnya. Itu kita nggak bisa bicara serius sama sekali. Itu yang dilarang dalam Islam. Karena serius ada waktunya, tertawa ada waktunya. Berarti boleh bercanda tapi jangan terus-menerus apa-apa dibercandain. Betul, gitu. Betul. Boleh bercanda tapi asal mengikuti ketentuan yang udah dijelaskan di dalam agama. Jadi dalam agama ada beberapa ketentuan untuk bercanda dan untuk bukan ketentuannya sih, tapi ada batasnya gitu ya. Jangan melebihi batas tersebut ya. Salah satu batas yang sayangnya kadang-kadang dilebihi atau tidak dijaga oleh banyak orang, yaitu batas soal menyakiti. Nah, jadi candaan kita itu tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau jujur tapi dia sakit hati gimana? Itu bukan bercanda lagi. Kalau jujur itu, walaupun kita jujur, tapi menyakiti itu tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi karena Rasulullah SAW kalau bicara serius maupun bercanda, itu tidak pernah menyakiti seseorang dengan kata-katanya. Kalaupun serius, yani mungkin ada masalah serius, di mana ada diskusi serius-serius, besar-besar gitu, itu Rasulullah tetap memilih kosakatanya
supaya tidak menyakiti lawannya, walaupun lawannya itu musuh, walaupun lawannya itu apalagi kalau teman, apalagi kalau keluarga seperti itu. Jadi salah satu batasnya adalah menyakiti. Kalau habis bercanda terus yang kita bercandain sakit hati terus kita minta maaf gimana? Aman, aman, Bismillah. Itu Aman. itu sangat sangat bagus, bahkan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena sebenarnya apa ya, ketika kita berinteraksi dengan orang itu ada beberapa kadang-kadang dosa ya yang kita lakukan secara tidak sengaja. Mungkin kita nggak ada maksud menyakiti sebenarnya, tapi kita udah terbiasa bercanda gitu, terus suasananya enak gitu buat bercanda, tapi kadang-kadang menyakiti. Jadi memang ini kebiasaan yang sangat bagus buat meminta maaf kalau ada masalah, kalau ada salah-salah kata gitu ya. Kita langsung minta maaf kepada orangnya. Tapi diusahakan dari awal untuk tidak menyakiti. Nah, seperti itu. Kalau mengenai Nuaiman, sahabat yang Masya sering Allah. bercanda, Masya Allah. Saya pernah dengar cerita tentang Nuaiman di salah satu platform di media sosial. Betul kan, Nuaiman ini dark jokes gitu. Dia bercandanya jual Berlebihan. teman gitu-gitu. Betul, betul. Nah itu pandangannya gimana? Masya Allah. Sahabat Rasulullah Nuaiman itu punya keistimewaan tersendiri ya. Sahabat Rasulullah Nuaiman itu adalah satu-satunya orang yang akan masuk surga sambil tertawa. Masya Allah. Kenapa? Karena di dunia dia sering bikin Rasulullah ketawa. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan buat dia, semua orang masuk surga biasa saja, dia masuk surga sambil ketawa, sambil senang. Masya Allah. Jadi memang Nuaiman Masya Allah terkenal di antara para sahabat dengan candaannya dan lain-lain. Bahkan dia pernah jual temannya. Itu favorit saya. Pernah jual temannya gitu ya. Ada perjalanan perdagangan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nuaiman ikut bersama satu orang lagi namanya Suwaibit ya. Terus Suwaibit itu dikasih tugas oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjaga makanan. Tidak boleh keluarkan makanan sama sekali, kecuali di waktu makan saja. Tapi Nuaiman merasa lapar. Jadi dia minta sama Suwaibit, boleh nggak saya ambil roti gitu ya. Suwaibit tidak mau kasih, karena ini amanah yang dikasih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nuaiman mau cari cara agar dia bisa ambil makanannya, agar dia bisa punya uang. Maka dia pergi ke pasar hamba sahaya, kemudian dia pura-pura tanya harga hamba sahaya. Dia tanya berapa harganya, dijawab 150 dirham, 200 dirham, 300 dirham. Katanya mahal sekali. Saya punya hamba sahaya yang saya mau jual dan harganya 20 dirham saja. Jadi satu pasar berebut mau ambil hamba sahaya Nuaiman itu. Mereka udah sepakat, jadi dia tunjukin yang di sana itu hamba sahaya saya. Itu Suwaibit, sebenarnya bukan hamba sahaya dia. Tapi kata Nuaiman harganya murah karena ada satu kekurangan. Kalau dia disuruh untuk kerja dan hamba sahaya, dia teriak-teriak, saya bukan hamba sahaya. Oh. Jadi pas orang yang di pasar yang membeli Suwaibit itu pergi menangkap Suwaibit, Suwaibit berteriak, saya bukan hamba sahaya. Mereka katanya, wah kami udah tahu kekuranganmu gitu ya. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang dan membeli Suwaibit lagi, karena kan udah dijual ya. Membeli Suwaibit lagi dan ya udah biasa gitu ya. Itu asal lawan kita menerima ya. Jadi Suwaibit tidak ada misalnya cerita kalau Suwaibit itu sakit hati, tidak ada cerita kalau Suwaibit itu tersinggung, tidak ada cerita kalau Suwaibit itu mengadu ke Rasulullah. Jadi sebenarnya Suwaibit itu menerima candaan Nuaiman, maka itu nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya dengan orang lain yang tidak menerima, maka Nuaiman jadi bersalah gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung juga lawan kita. Seperti itu. Kalau di zaman sekarang boleh diamalkan gak kayak gitu? Saya jual teman saya tapi dia ridho gitu. Ya boleh saja, tapi pastikan teman tidak tersinggung gitu ya, atau tidak tersakiti ya. Kayaknya kalau harganya cocok nggak tersakiti. Karena mungkin zaman dahulu juga mereka tidak sefragil kita sekarang ya. Mereka candanya keras-keras ya. Kalau kita mungkin dikit-dikit sakit hati ya, dikit-dikit tersinggung seperti ini, maka kita harus hati-hati. Kalau teman kita masih kuat gitu ya dengan candaan kita, bismillah silakan, nggak ada masalah. Saya kan seorang single parent nih, Syekh. Saya tuh biasanya kalau stand up comedy tuh ngebahas rumah tangga, tentang mantan suami, tentang anak gitu. Tapi banyak yang suka bilang, ini mau bongkar aib gitu. Karena saya sering ceritain mantan suami saya kelakuannya, bukan membenci dianya, membenci kelakuannya gitu. Itu saya bikin jadi candaan, tapi itu berdasarkan kejujuran gitu, tidak dilebihkan, tidak dikurang.
Nah itu kalau kayak gitu pandangan saya gimana? Taib. Selama orang yang mendengar stand up comedy itu tidak kenal dengan suami Mega, tidak ada masalah. Tapi kalau kita cerita aibnya ke orang yang kenal dengan mantan suami, itu baru ada masalah. Karena dihitung sebagai gibah. Alhamdulillah. Ah, Saya nggak pernah seperti nyebut namanya. betul. Jadi jangan nyebut namanya, dan kalau ada orang yang misalnya kenal sama mantan suami, misalnya rekan kerjanya atau apa, itu mending tidak perlu diceritakan. Karena itu hitungannya ghibah. Dan ghibah tuh besar sekali dosanya gitu ya. Bahaya sekali ya. Tapi kalau keluarganya nonton gimana? Itu Emang ngomongin anak saya gitu. itu risikonya seperti itu. Tapi sejauh ini nggak apa-apa selama tidak berbohong dan tidak menyakiti. Betul, tidak berbohong itu pasti ya. Karena sesuai hadis yang saya sebutkan tadi, karena Rasulullah yumazihul sahaba wa la yaqulu illa haqqan. Rasulullah sering bercanda dengan para sahabat dan tidak mengucapkan kecuali yang jujur, tidak mengucapkan kecuali yang baik dan tidak menyakiti seperti itu. Jadi candaan yang menyakiti itu sebenarnya sempat atau pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada dua sahabat yang awalnya bercanda, gitu ya. Tapi sepertinya diskusi atau candaan mereka itu mulai berubah jadi serius. Salah satu sahabat tersebut bilang ke sahabat yang satu, ibumu warna kulitnya hitam. Dia mengejek gitu ya. Kamu ini harusnya gak bicara sama saya seperti itu. Ini ibumu warna kulitnya hitam. Seperti itu. Dibungkus dalam bentuk bercanda. Ya, sebenarnya serius ya sebenarnya. Tapi dibungkus dalam bentuk bercanda. Ketika Rasulullah SAW mendekati mereka dan mendengar kalimat itu, Rasulullah mengatakan, innaka mri'un fika jahiliyah. Sesungguhnya dalam dirimu ada sifat jahiliyah. Seperti itu. Kenapa? Karena menyakiti tapi dibungkus dengan bercanda. Ya. Dan kita bisa lihat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, banyak kasus bullying ya yang dibungkus dalam bentuk bercanda. Gitu ya. Karena kan yang membuli itu tidak mungkin langsung datang, hey aku mau bully kamu. Enggak begitu kan. Dia ngajak bercanda dulu, sambil bercanda dia bully. Ya. Jadi bahan candaan yang mengandung ras misalnya, yang mengandung negara, yang mengandung suku, ya itu lebih baik dijauhi dari segi agama dan bahkan dari segi hukum juga. Betul kan? Mas. Bisa disomasi sekarang. Somasi. Tapi kan saya kan cari nafkahnya itu lewat stand up comedy. Kadang kita nggak tahu apa yang kita ucapkan tuh menyakiti orang lain apa enggak. Habis itu kita dapat bayaran dari situ. Yeah. Itu kalau ada orang yang sakit hati sama stand up kita nerima bayaran itu, tapi itu halal apa enggak jadinya? Nah, jawab. Baik. Jadi sebenarnya kita ada 2 poin utama di sini. Ya. Yang pertama kita mencari uang di bidang ini. Apakah ini boleh atau tidak? Ini boleh. Ya, ini boleh. Tidak ada masalah. Ya. Dan bahkan Mbak Mega bisa edukasi orang melalui stand up comedy. Ya. Ada beberapa hal yang misalnya saya kenal satu stand up comedian di Timur Tengah. Namanya Basim Yusuf. Gitu. Bisa dicari. Beliau ini stand up comedian tetapi memberi edukasi politik melalui stand up comedian dia. Jadi ini malah nilai positif, ini hal baik, ini bisa malah dapat pahala seperti ini. Jadi nggak ada masalah, tapi kita harus ikhtiar dulu. Kita ikhtiar dulu untuk tidak menyakiti orang ketika stand up comedy. Kita ikhtiar, benar-benar ikhtiar. Kita memfilter bahan yang kita bahas apa, topik-topik yang kita bahas apa, supaya kita tidak menyakiti orang. Kalau sudah terlanjur menyakiti orang, kita masih bisa meminta maaf. Ya, jadi saya rasa tidak ada salahnya juga di akhir sesi stand up comedy kita menyampaikan kepada audiensi, ya, saya minta maaf jika ada salah kata, terima kasih. Seperti itu. Begini, insya Allah dosanya insya Allah hilang seperti ini dan uangnya halal dan bisa dipakai. Seperti itu. Saya beberapa kali stand up kritik pemerintah gitu-gitu. Tidak ada niat menyakiti, tapi kan ada buzzer yang sakit hati. Oh, lah ini beda cerita. Ini beda cerita. Jadi menyakiti yang di sini yang dimaksud adalah menyakiti individu, ya, menyakiti individu. Jadi misalnya kita bahas si A, ya, si A itu bukan public figure, bukan politikus, bukan orang yang memang urusannya dibahas di publik, ya.
Itu yang dimaksud dengan menyakiti, ya. Tapi stand up comedy yang bahas pemerintah itu ini tidak menyerangi individu kan? Tidak menyerang Kinerja. individu. Betul, kinerja sama instansi ya, seperti itu. Itu nggak berlaku soal menyakiti atau tidak ya, seperti itu. Karena ini bukan individu. Berarti nggak boleh spesifik ke orang individunya kalau mau kritik. Kinerjanya silahkan. Tapi misalnya ke urusan pribadi, private dia, itu nggak boleh dibahas. Ini nggak boleh dibahas. Kecuali urusan pribadinya berkaitan dengan kinerja juga ya. Tapi urusan pribadi nggak boleh dibahas. Misalnya ada satu public figure, ada satu politikus yang memang tidak mempublish rumah tangganya. Ini kita nggak boleh bahas rumah tangganya sama sekali. Bahas kinerjanya silakan, tidak ada masalah. Asal kalau ada peraturan diikuti ya. Tapi kalau dia tidak mempublish sesuatu yang private, tidak boleh dibahas. Berarti pribadinya jangan, kalau bahas jet pribadi boleh. Asal ini. Stop lazim. Oke. Saya suka ke situ-situ terus. Masya Allah. Kalau ada bercandaan. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik. Karena saya juga baru belajar agama, Syekh. Baru mulai belajar berhijab. Saya tuh kadang nggak bisa ngerem mulut ini gitu apa ya? yang saya tulis. Saya tulis kayak gini, pas udah sampai panggung tiba-tiba ada kata yang keluar yang lain. Itu kiasan, kayak misalkan hewan atau kata-kata kasar. Nah itu saya lagi sedang mengurangi, tapi sering dibilang, masa berhijab ngomongnya gitu. Nah itu saya lagi berkaca. Iya. Itu sebenarnya saya juga ingin menyampaikan satu pesan kepada semua teman-teman yang menonton ya. Kalau komentar yang seperti masa berhijab ngomongnya seperti ini, komentar yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena seolah-olah ya yang berhijab itu udah suci, udah tidak bersalah sama sekali ya. Padahal hijab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah manusia yang bisa saja melaksanakan dosa. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang setelah melaksanakan dosa dia bertaubat. Bukan manusia yang tidak melaksanakan dosa, karena tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Kadang-kadang soal hijab itu dijadikan bahan untuk mengkritik juga ya. Sehingga saya lihat kadang ada beberapa influencer yang sampai melepaskan hijab. Kenapa? Karena kalau dia salah dikit di publik, dia dikatain pakai hijab kok seperti ini. Kalau ada yang mau kritik perilakunya silahkan, tapi jangan bawa-bawa hijab gitu ya. Karena ini ibadah, udah tidak perlu dicampur aduk dengan masalah perilakunya seperti itu. Kayak pakai hijab kok bertato, pakai hijab kok merokok, itu sebenarnya nggak tepat ya kalau dibilang kayak gitu. Iya, nggak tepat. Bertato itu kan dilarang ya. Tapi orang yang komentar tidak tahu kapan dia bertato ya. Bisa jadi bertatonya sebelum hijrah. Seperti itu. Jadi kita harus husnul zan terhadap orang yang misalnya ada tato. Mungkin dia sebelum hijrah bertato, kalau sudah selesai. Kalau setelah hijrah, itu semua dosa-dosa di masa lalu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu yajubbu ma qablah. Jadi hijrah itu atau bahkan masuk Islam baru itu, syahadat itu menghapus semua dosa-dosa yang sebelumnya. Para sahabat dulu itu sebelum masuk Islam, banyak sekali dari mereka yang minum khamar itu pagi malam. Banyak sekali. Banyak sekali dari mereka itu yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Karena dulu di Arab Jahiliyah ada kebiasaan lebih suka anak laki-laki. Tapi bukan sebatas lebih suka anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan, marah-marah dan menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Ada sahabat sebelum masuk Islam pernah melakukan itu. Tapi setelah mereka dapat hidayah dan setelah mereka memutuskan untuk hijrah itu kan artinya pindah ya. Setelah mereka memutuskan untuk hijrah dari jahiliyah ke Islam, semua dosa-dosanya yang di masa lalu dihapus dan dilupakan. Gak ada misalnya cerita kita dengar ada sahabat yang diejek oleh sahabat lain, kamu kemarin mengubur anakmu hidup-hidup. Gak ada seperti itu. Kenapa? Karena sudah selesai, dosanya sudah diampuni. Jadi kita kritiknya terhadap orang itu harus pelan-pelan juga ya. Kita nggak tahu dia sulitnya apa dia mempertahankan ibadah yang dia lakukan, sulitnya apa dia mempertahankan hijab, sulitnya apa dia mempertahankan salat 5 waktu. Jadi harus kita support.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia katakan yang baik atau diam. Seperti itu. Jadi kalau orang nggak bisa katakan yang baik, mending diam aja. Tapi kalau stand up comedian nggak boleh diem. Harus ngomong terus. Harus ngomong terus. Itu cerita, itu bukan kritik. Stand up comedy itu bukan kritik, itu lebih ke bercanda, ya. Itu udah asal mengikuti ketentuan, mengikuti batasan-batasan yang udah ditentukan oleh Islam, itu boleh saja dilaksanakan. Satu hal lagi yang merupakan batasan dalam dunia bercanda, dunia stand up comedy adalah agama. Dan ini kadang-kadang saya kadang-kadang sedih melihatnya, ya. Agama sendiri atau agama orang di bawah. Itu sangat yakni tidak boleh gitu ya. Kenapa? Karena agama sendiri maupun agama orang tidak bisa dijadikan bahan candaan sama sekali. Tidak bisa dijadikan bahan candaan. Agama tidak boleh dibercandakan. Betul. Kalau membercandai orang umat yang beragama boleh. Tergantung apakah ada kaitannya dengan praktik agama mereka, yakni apakah kita membercandai apa yang mereka lakukan, atau misalnya membercandai salah satu praktik ibadah mereka. Kalau salah satu praktik ibadah mereka walaupun terlihat aneh, kita nggak boleh candain. Kalau kita misalnya membahas ya kehidupan mereka yang jauh dari agama, yang biasa, yang sehari-hari, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi misalnya saya kasih contoh ya. Siap. Di India misalnya, di India itu kan ada banyak sekali agamanya, ya. Bahkan ada yang menyembah tikus. Ya. Lazim. Iya, ada yang menyembah tikus. Taib. Apakah umat Islam di India boleh candain orang yang menyembah tikus? Haram hukumnya dalam Islam. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada larangan dalam Islam untuk mencaci maki atau merendahkan Tuhan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita merendahkan agama mereka, Tuhan mereka, mereka akan merendahkan Tuhan kita dan agama kita seperti ini. Ini ada ayatnya di Al-Quran. Tidak boleh kita candain mereka seperti itu. Kita, ya udah, mereka mau menyembah tikus, silakan, itu bukan urusan kita seperti itu. Ya, kalau ingin dibahas secara serius boleh. Ini akidahnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, silakan. Tapi candaan nggak boleh, karena efeknya buruk sekali. Mereka akan candain kita juga. Dan dosanya jatuh di kita juga. Seperti itu. Berarti nggak boleh makan bakso tikus depan mereka gitu. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Emang ada yang makan bakso tikus? Di sini banyak boraks. Masya Allah. Saya izin nih, saya pernah punya beat stand up comedy tentang ayah saya. Tapi bukan bercandain agama, tapi bercandain tingkah laku beragama ayah saya. Jadi mama saya ini seorang mu'alaf. Bapak saya Islam dari lahir. Saya bilang kalau ibu saya lebih Islam daripada bapak saya. Bapak saya tuh seumur umur dia nggak pernah puasa wajib, tapi dia puasa sunnah Arafah. Saya tanya, ayah kok puasa wajib? Enggak, tapi sunnah Arafah. Kata beliau, iya, sunnah Arafah itu bisa hapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi ayah nggak usah puasa sampai tahun depan. Nah, itu jokesnya. Tapi itu benar, jujur jawaban dia yang saya tanya gitu. Iya, itu masih aman. Ranah ini masih aman. Karena ini sebenarnya masih tidak candain agama secara langsung sebenarnya. Ini kan kita Bapak kan. Kita menyampaikan cerita yang Bapak pernah sampaikan. Itu masih aman insyaallah, ya. Tapi agak sensitif juga. Jadi takutnya orang banyak yang ketawa, jadi kita jadi semangat, jadi kita langsung menceritakan yang lain-lain sampai kita jatuh pada yang tidak boleh. Jadi kalau memang mau mendekati ranah ini, kalau yang Mbak Mega sampaikan itu masih aman, ya. Tapi kalau mau mendekati ranah itu harus benar-benar hati-hati. Karena apa ya? Kalau misalnya ada lagi di panggung terus banyak yang hadir, terus yang hadir itu semangat sekali, kita kan jadi semangat juga ya. Adrenalin. Betul, adrenalin ya. Jadi takutnya gara-gara banyak yang ikut tertawa ya, jadi kita malah kebablasan. Saya sendiri dalam kajian-kajian yang saya isi di dalam masjid pasti ada sesi bercandanya, pasti. Kenapa? Karena
sekarang di zaman kita ini kita nggak bisa konsentrasi ya lebih dari 5 menit misalnya. Susah sekali kita konsentrasi gara-gara Reels, gara-gara TikTok dan lain-lain ya. Jadi secara umum orang nggak bisa konsentrasi. Jadi kalau saya mengisi kajian yang topiknya berat sekali, saya harus memberi candaan agar jamaah refresh dan bisa memahami materinya dengan baik. Tetapi tetap juga candaan yang mengikuti batasan-batasan yang udah ditentukan Islam. Tidak menyakiti orang, tidak menyinggung orang, tidak membahas agama orang lain, akidah orang lain, kepercayaan orang lain, dan juga tidak menggunakan kata-kata kasar. Seperti yang kemarin terjadi itu yang viral. ST. ST, betul. Itu saya jujur saya sakit hati saya melihatnya. Tapi itu dibungkus bercandaan. Itu bahaya sekali. Itu sangat bahaya. Saya sakit hati melihatnya. Kenapa? Karena ini sudah melanggar semua aturan bercanda dalam agama itu. Itu menggunakan kata-kata yang kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, menyakiti orang lain. Terus yang ketiga, orang yang di sekitarnya yang ketawa-ketawa itu lebih parah lagi. Seperti itu. Karena harusnya kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita melihat kemaksiatan, kita paling minimal kita diam. Itu minimal gitu ya. Bukan ikut ketawa. Lebih baik negur ya. Tapi kalau nggak bisa negur, diam aja. Seperti itu. Bas bercanda itu malah alat, saya sebut alat untuk mengajar. Bisa dijadikan alat untuk mengajar supaya murid, supaya siswa, supaya jamaah mudah memahami materinya, tapi dengan batasan yang sudah ditentukan oleh Islam. Seperti itu. Tapi kan yang viral itu akhirnya sudah saling memaafkan. Alhamdulillah sudah saling memaafkan, alhamdulillah. Tapi ternyata banyak video-video lama yang udah muncul lagi, yang udah viral lagi. Jadi ternyata ini udah jadi metode dalam berdakwah bercanda seperti ini, dan ini salah besar. Dan mudah-mudahan tamparan tersebut bikin beliau sadar lagi dan bikin beliau ketika ceramah itu udah tidak menyakiti orang lain, tidak apa-apa bercanda, tidak masalah sama sekali. Dari dulu ketika kami menuntut ilmu di masjid atau di sekolah, itu pasti syekh kami pasti bercanda, nggak mungkin nggak bercanda, tetapi tanpa menyakiti sama sekali. Seperti itu. Jadi mungkin ini pesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, ya, agar beliau balik lagi ke jalan yang benar, agar beliau kalau bercanda menjaga kata-katanya, agar beliau kalau bercanda tidak menyakiti orang lain, dan juga rezeki buat bapak penjual es tehnya. Itu luar biasa, Masya Allah. Derajat yang seketika diangkat. Masya Allah, luar biasa. Itu Allah Subhanahu Wa Taala bisa meninggikan seseorang dalam waktu 1 menit saja dan merendahkan seseorang dalam waktu 1 menit saja juga. Coba bayangkan, yakni sebelum kajian tersebut, siapa yang posisinya tinggi, siapa yang posisinya rendah, posisi sosial, ya jelas ya. Setelah kajian, setelah viral, apa yang terjadi? Kebalik gitu ya. Masya Allah, ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bas, ini teguran dari Allah buat beliau. Tapi saya secara pribadi sering mendengar kajian-kajian gitu, Syekh. Bukan cuman beliau, banyak juga kok ulama-ulama yang sering berkata kasar, maaf kasar di dalam kajiannya gitu. Suka ngomong apa? Ya nggak usah disebut, takut. Nah itu kita sebagai jamaah kan jadi apa sih nih gitu? Apa sih ulama mana yang harus kita ikuti gitu? Betul. Ulama mana yang harus kita ikuti? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ulama yang punya akhlak, kemudian punya ilmu. Karena jujur ya, ulama yang punya ilmu itu banyak sekali. Banyak itu benar-benar banyak ya. Tapi ulama yang punya akhlak itu tidak sebanyak ulama yang punya ilmu. Jadi kalau kita ingin berguru, kita ingin mendengar kajian, kita ingin hadir kajian di masjid, kita harus menilai akhlak penceramahnya dulu. Karena ilmunya kita nggak bisa menilai. Ya, kalau kita misalnya masih penuntut ilmu, kalau kita masih fakir ilmu gitu, kita nggak bisa menilai ilmunya, ya. Tapi kita bisa menilai akhlaknya. Kalau dia berkata kasar, nggak usah didengar, sama sekali nggak usah didengar. Kalau dia berkata yang buruk, menyakiti orang lain, tidak usah didengar. Kenapa? Karena
hal pertama yang kita belajar dari ulama itu bukan ilmu. Hal pertama yang kita belajar dari ulama itu adalah akhlak. Seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat akhlak dulu baru ilmu. Seperti itu. Ilmu, hukum-hukum fiqih dan lain-lain itu dibahas di Madinah, bukan di Makkah. Jadi total durasi dakwah Rasulullah itu 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Makkah itu, belum ada yang namanya hukum waris. Belum ada yang namanya hukum wudu bersuci. Salat di akhir durasi Makkah. Jadi selama para sahabat di Makkah, mereka nggak salat. Belum diperintahkan. Belum ada perintah untuk salat. Mereka belum puasa. Mereka belum ada hukum-hukum. Apa yang mereka belajari? Dua hal. Belajar akidah, belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memperbaiki hati, memperbaiki akhlak. Hampir 13 tahun kerjanya satu, belajar dua hal ini. Baru setelah mereka pindah ke Madinah, mereka belajar hukum-hukum agama yang kita sebut hari ini dengan ilmu fiqih. Fiqih, betul. Hukum-hukum agama. Kalau misalnya kita wudhu tapi lupa basuhi tangan, itu hukumnya bagaimana, salatnya sah atau tidak. Itu semuanya dibahas hanya dalam 10 tahun ketika Rasulullah di Madinah. Selama di Makkah, itu tidak dibahas sama sekali. Makanya nomor satu adalah akhlak. Kalau ingin berguru, nomor satu adalah akhlak. Saya kadang-kadang kadang-kadang sedih melihat beberapa kajian, melihat beberapa ceramah yang bercandanya itu keterlaluan. Bahkan saya kemarin melihat satu ceramah yang malah ustaznya candanya mengarah ke hal-hal pelecehan seksual dan lain-lain. Ya Allah, saya sakit hati sekali. Karena orang yang berceramah itu sebenarnya dia menduduki atau dia duduk di tempat Rasulullah SAW. Jadi penceramah itu ibarat penerus dakwah Rasulullah SAW. Penceramah siapapun di dunia, penerus dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah duduk di masjid bersama para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat yang mulai mengisi kajian. Para sahabat mengajarkan ke generasi berikutnya mengajarkan ke generasi berikutnya, sampai di kita. Jadi ketika ada satu ustaz yang duduk di masjid untuk berceramah, dia meneruskan dakwah Rasulullah. Apakah pantas di tempat Rasulullah SAW kita membahas hal-hal yang seperti ini? Jadi pesan saya kepada semua yang menonton, jika ada ustaz yang mengarah ke situ, tutup kajiannya, tidak perlu didengar sama sekali. Sebanyak apapun ilmunya. Nomor satu akhlak. Kalau itu strategi marketing, misalkan berarti bukan ustaz lagi, influencer gitu. Seperti itu. Ya. Jadi gak apa-apa, ada yang namanya branding ya. Branding. Gak ada masalah. Saya juga di sosmed, kami ada tim branding dan lain-lain, gak ada masalah. Tapi dibatasi oleh hal-hal yang sudah ditentukan dalam agama. Sesuai akidah misalkan. Sesuai agama, betul. Sesuai akidah, sesuai akhlak. Karena seorang ustaz itu seharusnya dia memberi contoh baik untuk akhlak. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau diutus? Ya, coba bayangkan, kenapa engkau diutus? Ada satu sahabat yang bertanya seperti itu. Coba kita tebak jawabannya, ya. Kenapa diutus? Apakah mengajak orang sholat, mengajak orang puasa, mengajak apa? Kenapa diutus? Kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba bayangkan, satu hal yang Rasulullah pilih, kenapa beliau diutus? Hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau akhlak kita sudah sempurna, ibadah kita lancar, ibadah kita khusyuk, kita lebih senang beribadah, lebih senang hadir kajian. Kita kadang-kadang malas ibadah itu gara-gara hati kita, ya. Bukan gara-gara kita memang nggak bisa khusyuk. Seperti itu. Jadi boleh marketing, boleh branding, cuman ada batasnya. Seperti itu. Kadang kan kalau nonton ikut kajian tapi ustadznya serius buat kita ngantuk. Itu juga salah ustaznya. Itu salah ustaznya. Makanya saya bilang tadi, kalau ketika mengajar itu harus ada sesi candanya sedikit. Harus. Itu kan cara Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika mengisi kajian, ketika berbicara dengan para sahabat, Rasulullah juga suka bercanda dengan para sahabat juga. Misalnya, itu mungkin candaan yang mungkin di zaman kita tidak bikin ketawa, tapi di zaman mereka bikin ketawa, ya. Rasulullah pernah mengisi kajian suatu hari, kemudian ada seorang nenek yang mendekati Rasulullah SAW.
Kemudian nenek tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar bisa masuk surga?" Kata Rasulullah, "Orang lansia tidak bisa masuk surga." Bas. Jadi orangnya kaget. Nenek itu kaget sekali. Kenapa? Berarti saya nggak bisa masuk surga. Jadi neneknya sedih gitu ya. Terus Rasulullah jawab, kan di surga nanti umur kita 33 tahun. Jadi nggak ada lansia lagi. Nggak ada yang namanya tua lagi. Kita semua balik lagi ke umur yang muda. Seperti itu. Jadi salah satu cara Rasulullah bercanda. Ini di dalam kajian. Ini di dalam masjid. Ya. Jadi memang candaan dibutuhkan ketika mengajar, ketika mengisi kajian. Supaya jamaah tidak ngantuk juga. Seperti itu. Itu tergantung keterampilan ya dari ustaznya. Apakah bisa menyajikan ilmunya dengan cara yang menyenangkan atau tidak. Seperti itu. Beberapa waktu lalu ada komedian juga yang bahas Nabi. Kemudian dia masuk penjara karena orang-orang bilang menista Nabi. Tapi kan Nabi boleh bercanda. Mana yang gak boleh kita bercandakan? Bercandain Nabi atau bercandakan kisah Nabi atau tidak boleh sama sekali? Yang pasti kalau, saya nggak tahu kasusnya, jujur ya, saya nggak tahu kasusnya. Tapi yang pasti kalau bercandakan Nabi itu nggak boleh pasti. Atau bercandakan kisah Nabi itu juga nggak boleh sama sekali. Bahkan Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul agama lain tidak boleh juga. Apalagi agama sendiri. Apalagi agama akidah sendiri, seperti itu. Maka soal agama itu dalam dunia bercanda itu red zone ya. Itu nggak boleh didekati. Kalaupun didekati seperti yang Mbak Mega sampaikan tadi itu, harus benar-benar hati-hati supaya tidak jatuh pada satu kata atau satu kalimat yang mungkin disalahpahami kemudian menimbulkan banyak masalah seperti itu. Bas, agama kalau soal bercanda kita masih bisa candakan banyak hal lain ya. Kehidupan kita, yakni hubungan kita dengan orang lain ya. Tapi kalau agama tuh harus benar-benar hati-hati. Gak boleh sembarangan. Harus tahu juga ini benar atau enggak kisahnya, Betul, riwayatnya. Betul sekali. Saya soalnya sering mengarah ke sana juga sih. Karena saya punya kiblat stand up comedy namanya Bang Abdur Arsyad. Itu suka stand up-nya tuh suka berbau agama tapi bukan yang melecehkan, bukan yang menista tapi mengajarkan gitu. Iya. Dia suka bawa-bawa tentang kisah-kisah orang Islam, Masya Allah. gitu-gitu. Jadi lebih ke edukasi juga ya. Edukasi tapi fun. Itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi tetap ada orang yang akan tersinggung, itu masalahnya sih. Terus yang penting kita ikhtiarkan agar apa yang kita lakukan itu sesuai agama. Kalau sudah kita ikhtiar agar semuanya lurus, tidak ada yang salah, sudah biarkan orang tersinggung. Asal kita udah memastikan kita ini di jalan yang benar. Karena sebaik apapun kita, pasti akan ada yang tersinggung, pasti akan ada yang protes, pasti akan ada yang benci. Ya. Jadi ada satu cerita lucu di sastra Arab gitu ya. Mungkin pernah dengar tentang Juha. Ya. Juha itu kayak juga stand up comedian tapi di zaman dahulu, bahkan di zaman sebelum Rasulullah ya di Arab. Jadi Juha itu suatu hari keluar dengan istrinya. Mereka punya kuda yang baru, ya. Jadi dia naik di atas kudanya, kemudian istrinya jalan di samping kuda. Orang-orang warga sekitar rumahnya protes, gitu ya. Kok kamu yang naik? Ini harusnya istri yang naik. Kamu nggak kasihan sama istri, gitu ya. Kamu nggak gentle gitu. Harusnya istri yang naik, kamu yang jalan. Jadi hari berikutnya istrinya naik, dia yang jalan. Jadi diprotes oleh warga sekitar juga. Kamu sepertinya disetir oleh istri ya. Istri duduk di atas, kamu yang jalan. Kamu kok nggak bisa kontrol istri sendiri. Kamu harus lebih laki-laki di rumah gitu ya. Kemudian hari berikutnya mereka berdua naik di atas kuda. Jadi warga sekitar protes. Kok kalian berdua naik? Kalian nggak kasihan sama kudanya? Gitu ya. Terus hari berikutnya mereka berdua jalan sambil mengangkat kudanya. Diprotes oleh warga sekitar. Kalian gila, beli kuda tapi nggak dipakai. Seperti itu. Apapun yang kita lakukan pasti akan diprotes oleh seseorang. Maka kita harus usahakan dulu apa yang kita lakukan itu sudah benar, sesuai agama, sesuai tradisi sekitar. Ya. Kalau sudah kita memastikan, jalani aja. Jangan, tidak perlu
memperhatikan orang yang protes atau orang yang tersinggung itu. Bas. Kalau mengenai fisik gimana sih? Saya kan punya teman yang dia nggak apa-apa dibilang jelek, dia suka, dia mengamini itu, dia sadar kalau itu kelebihannya. Iya. Saya pernah buat konten sama teman saya ini. Kita jelek lu gitu. Tapi itu memang sudah disetting, kita sama-sama setuju. Iya. Tapi orang lain yang tersinggung. Si orang yang kita ajak bercanda ini nggak tersinggung. Iya. Nah, apakah kita bertanggung jawab terhadap orang yang tersinggung? Padahal kita bercandanya sama orang yang ini, yang tersinggung orang yang sana gitu. Betul. Mungkin mereka sama-sama ngerasa jelek, jadinya tersinggung. Baik. Sebenarnya kita kalau ini di syuting dan ini dipublish, ya, maka otomatis orang akan berkomentar. Ya. Kita nggak bertanggung jawab atas orang yang tersinggung, tapi kita bertanggung jawab atas hal lain, yaitu membiasakan membicarakan fisik di publik. Itu masalahnya. Kenapa? Karena mungkin Mbak Mega sama temannya udah disetting, udah tahu, dan memang temannya tidak sakit hati. Maka itu boleh. Jadi kalau kita bahas hukum fikihnya gak ada masalah, silakan. Tapi masalahnya ketika orang lain melihat video tersebut, itu akan dinormalisasi gitu ya. Yaitu membahas atau membersandakan soal fisik. Dan itu akan dipraktikkan karena sudah normal gitu ya. Banyak sekali hal yang dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu tidak normal dan merupakan tabu ya di komunitas. Tapi setelah diangkat di media dan setelah ditayang berkali-kali sudah biasa dan sudah diterima oleh masyarakat. Itu juga sama. Jadi takutnya nanti ada remaja, nanti ada anak kecil yang menonton, kemudian dia melihat, oh berarti gak ada masalah ya membersandakan soal fisik, gak ada masalah ya mengomentari fisik teman saya. Nanti dia bully temannya di sekolah dan muncullah kasus-kasus pembulian seperti itu. Maka kalau ini sebatas antara Mbak Mega dan temannya, tidak di syuting dan temannya benar-benar tidak sakit hati, silakan, tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau ini di syuting dan dipublish kepada orang lain, takutnya ada tanggung jawab, takutnya ada dosa, maka lebih baik dijauhi. Walaupun konteksnya bercanda. Walaupun konteksnya bercanda, karena seperti yang kita sepakati tadi, bullying itu bercanda juga. Ya, jadi bullying itu sering sekali dikemas dalam bentuk bercanda. Bahkan sering sekali saya lihat ketika misalnya saya ngisi kajian, terus ada pemuda yang konsultasi sama saya, mungkin kadang-kadang masih remaja gitu ya. Katanya saya sering dibully di sekolah saya, dan ketika saya protes, ketika saya baper, ketika saya emosi, mereka bilang, oh kamu nggak mau bercanda sama kami gitu ya, kami sebatas bercanda, kok kamu baper sih gitu ya. Nah, ini masalah gitu ya, karena pembulian itu dikemas dalam bentuk bercanda. Jadi lebih baik soal fisik-fisik itu dijauhi, dihindari agar apa? Agar demi kebaikan penonton kita, seperti itu. Kalau sebatas circle kita yang kita udah tahu mereka nggak marah, mereka nggak sakit hati, silakan, nggak ada masalah. Terus. Jangan dikontenin ya. Itu masalahnya di situ sebenarnya. Siap. Nah itu kan soal fisik. Gimana soal status sosial? Boleh nggak kita bercandain? Kayak miskin atau kaya. Kan bukan ras, bukan suku, bukan agama, dan bukan fisik. Kalau miskin dan kaya, makanya jangan miskin. Misalkan ada orang nge-tweet, susah banget sih nyari kerja, harus nyogok, makanya jangan miskin, misalkan gitu. Bercanda tentang status sosial. Ya, saya rasa itu nggak ada masalahnya sebenarnya, nggak ada masalahnya. Asal konteksnya jelas juga ya. Seperti ini, seperti yang Mbak Mega sampaikan tadi, asal konteksnya jelas, sebenarnya nggak ada masalah. Karena ini lebih bisa diterima di masyarakat juga. Ya, jadi memang di lapangan banyak yang bercanda seperti itu. Tapi kalau membersandakan fisik itu masih tabu ya, masih banyak yang sakit hati. Tapi kalau soal miskin ya gitu ya, itu sering dibersandakan dan udah jadi normal dan memang nggak ada masalahnya seperti itu. Jadi yang lebih aman untuk kita stand up comedian tuh kayaknya kesana arahnya ya. Betul, miskin, betul sekali. kaya.
membuli orang kan nggak boleh. Betul. Gimana kalau kita membuli diri sendiri? Membuli diri sendiri. Maksudnya menjelekkan diri sendiri buat orang terhibur gitu. Saya ini miskin loh, saya ini janda, saya ini jelek, misalkan gitu. Tapi orang terhibur. Tapi ini jujur gak? Jujur. Ya kalau jujur kan masalah. Tapi kalau bohong gitu ya, misalnya kita menjelekkan diri sendiri dengan kata-kata yang tidak benar ada pada diri kita, itu yang gak boleh seperti ini. Jadi kita misalnya, oh saya ini miskin, nggak bisa ini, dan memang saya nggak bisa ini, ya silakan, nggak apa-apa dipakai sebagai bahan candaan, bahan stand up comedy, itu nggak ada masalah. Asal jujur, asal tidak bohong dalam menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kalau saya sih jujur tapi orang sering anggap bohong. Saya kan bilang saya ini janda, bohong masih gadis nih gitu. Pede banget ya. Wah, pede ya, insyaallah. Orang yang anggap bohong padahal kita jujur sih. Oh, iya deh, biarkan aja, jangan usah diperhatikan gitu. Asal kita benar udah aman. Saya stand up bahas anak saya 2 yang satu umur 10 tahun. Bohong itu mah adeknya gitu. Karena gak percaya. Iya. Apa bang, senyum-senyum aja. Gimana tuh Aman? Aman itu nggak ada masalah, sudah. Soalnya ya asal kita jujur ya. Karena kalau udah kita jujur, benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dicatat jujur, ya orang lain mau nuduh bohong itu urusan mereka. Itu silakan, nggak ada masalah. Sering saya kadang-kadang kalau mengisi kajian misalnya, terus khususnya di online ya, misalnya di YouTube atau di lain, khususnya yang berkaitan dengan sejarah. Ya kan sejarah itu ada banyak point of view gitu ya, ada banyak sudut pandangannya. Saya sering dituduh bohong. Ya, kenapa? Karena orang yang berbeda pendapat dengan saya. Saya nggak perlu perhatikan, nggak perlu komentari. Kenapa? Karena antara saya dan Allah Subhanahu wa taala saya sudah benar-benar berusaha untuk sejujur mungkin. Sudah, saya nggak perlu perhatikan komentar orang tersebut yang menuduh. Karena mau jujur ataupun bohong pasti akan dituduh bohong. Gitu. Tapi di stand up comedy ada yang namanya hiperbola melebih-lebihkan sesuatu. Tujuannya bukan untuk bohong sebenarnya. Iya. Misalkan saya tuh miskin, saya tuh kaya banget. Saking kayaknya kalau nemu duit nggak saya ambil, saya tambahin, misalkan gitu. Itu kan itu kan bohong kan. Nggak mungkin kita nemu duit terus kita tambahin gitu. Itu gimana? Itu hiperbola. Secara teknik dia bilangnya hiperbola. Tapi itu boleh nggak? Itu dalam konteks ini boleh. Kenapa? Karena penonton pun tahu kalau ini nggak benar. Oh. Ya nggak mungkin juga penonton percaya, oh benar uangnya dilebihin, nggak mungkin. Mereka tahu ya kan ini bercanda. Jadi penonton tahu juga bahwa ini sekedar yakni berlebihan sedikit dalam mencerita agar lebih lucu, agar lebih bikin ketawa, itu nggak ada masalah seperti itu. Karena penonton juga tahu, penonton tidak dibohongi. Ya, seperti itu. Berarti hiperbola nggak apa-apa dalam stand up. Yang penting jujur, tetap jujur. Betul. Kita. Dan satu hal lagi, di pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita nggak mungkin sempurna. Jadi wajar sekali kalau kita jatuh dalam kesalahan. Misalnya saya sebagai misalnya pendakwah, ya mungkin saya salah ngisi informasi, salah kasih informasi, salah menyampaikan sesuatu. Itu wajar karena manusiawi. Mungkin Mbak Mega juga saat stand up comedy jatuh dalam hal yang tidak jujur sedikit atau jatuh dalam hal yang nggak boleh sedikit. Itu normal, itu manusiawi. Yang penting setelah kita sadar hal ini, kita istighfar, kita taubat, kita kalau ada orang yang kita sakiti, kalau perkataan ini kita menyakiti orang lain, kita minta maaf kepada dia. Bas, kemudian kita usaha lagi atau kita coba lagi untuk berikhtiar. Jatuh lagi, taubat lagi, minta maaf lagi. Jatuh lagi, taubat lagi, minta maaf lagi. Jadi jangan bosan. Karena sampai akhir hidup kita bakal tetap melakukan kesalahan. Tapi action kita setelah kesalahan itu apa? Itu yang menentukan mana orang baik dan mana orang yang gak peduli. Gitu. Kalau udah minta maaf gak dimaafin gimana? Itu berarti sakit hati sekali ya. Ya Allah, berdosa sekali. Ini kalau gak dimaafin berarti sakit hati sekali. Lah, kita harus tetap minta maaf. Misalnya hari ini kita minta maaf, gak dimaafin. Kita besok bawa bunga, ya, gak dimaafin. Besok bawa coklat, gak dimaafin. Lusa bawa merayu. dia, ya merayu gitu. Sampai dia
memaafkan. Karena itu ibarat hutang gitu ya. Karena kalau tidak ditunaikan di dunia, nanti bakal ditunaikan di akhirat. Di dunia mata uangnya apa? Paling kita beli coklat, beli hadiah, ya pakai uang, pakai rupiah. Di akhirat mata uangnya bukan rupiah lagi, tapi mata uangnya pahala dan dosa. Jadi dia bakal datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dapat dari pahala kita. Jadi coba kita misalnya kita puasa Senin Kamis gitu. Itu sulit sekali, berat sekali ya. Pahala kita udah banyak karena puasa Senin Kamis. Diambil oleh orang lain karena kita sakiti dia. Ya. Itu bahaya sekali. Yes. Berarti besok puasanya Senin, Kamis, Rabu, Minggu biar lebih banyak. Agar lebih aman ya. Mas, orang yang kita sakiti itu kita harus juga tanggung jawab. Dia nggak mau maafin kita coba lagi, coba 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai dia memaafkan. Kalau dia sudah mengucapkan kata maafkan, saya terima permintaan maafnya, sudah aman di sisi Allah, sudah dihapus dosa kita. Bas. Sepertinya Mbak Mega ya nih lagi menyakiti hati orang. Ada yang belum maafin saya. Nanti saya beli coklat. Bismillah. Berarti saya simpulkan nih selama kita ngobrol tadi, berarti komedi itu tidak haram. Gak haram sama sekali, gak haram sama sekali. Bahkan saya bilang, yang saya berani bilang, komedi bisa jadi ada pahalanya jika ada sesi edukasinya. Kenapa? Karena orang pasti lebih suka mendengar satu statement, satu video yang isinya edukasi plus komedi dibanding edukasi saja. Jadi kita mengedukasi orang sambil bikin mereka ketawa, sambil bikin mereka senang, sambil bikin mereka tersenyum. Ini ada pahalanya. Jadi kalau beruntung sekali orang yang bisa menggunakan komedi untuk edukasi, itu luar biasa. Jadi pasti tidak haram, bahkan ada pahalanya. Tapi bisa jadi nggak ada pahalanya, dapat dosa doang. Itu kalau kita nggak berhati-hati. Terima kasih banyak Syekh atas kedatangannya, ilmunya banyak sekali yang bisa aku pelajarin, dan semoga kita semua bisa jadi komedian yang cerdas, yang mengedukasi bukan menyakiti. Betul sekali, mengedukasi bukan menyakiti. Bagus sekali ini slogan itu. Terima kasih banyak Syekh. Sama-sama. Sampai jumpa di retorika selanjutnya.